Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Kita masuk ke bimbel tes CPNS secara online bersama kami Klub Matematika. Ini adalah pertemuan yang ke-9 tes TWK. Kita akan bahas mengenai FR CPNS atau bocoran soal yang keluar pada tahun kemarin. Ini adalah bagian yang ketiga. Kita juga berikan link soal di kolom deskripsi. Silakan dikerjakan tanpa password untuk pertemuan kali ini. Nomor 11, desa adat merupakan bentuk kekayaan budaya Indonesia. Desa adat yang masih hidup dan perkembangannya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal A, Pasal 6A ayat 1, B 18B ayat 2, C 28A ayat 1, D 29 ayat 2 atau E 34 ayat 1. Oke, akan kita berikan penjelasan mengenai desa adat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di pasal 6A ayat 1 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak ada hubungannya dengan desa adat. Kemudian pasal 18B ayat 2 berbunyi negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang sesuai dengan aturan desa adat. Kemudian 1828A ayat 1 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau kita berdasarkan pada kelima rincian tersebut, maka pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan tindakan mengakui dan menghormati desa adat yang masih hidup dan perkembangannya di sini sesuai dengan pasal 18B ayat 2. Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 12. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang ketentuan penggantian presiden dan atau wakil presiden tercantum dalam A. Pasal 7, B. Pasal 7A, C. Pasal 7B, D. Pasal 8 atau E. Pasal 9. Baik, kita akan berikan penjelasan di sini. Adanya ketentuan dalam penggantian presiden dan atau wakil presiden tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk isi dari pasal 8 berbunyi pada ayat 1 yaitu jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Sedangkan pada ayat yang kedua, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Untuk ayat 3, di sini jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jadi di sini pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang ketentuan penggantian presiden dan atau wakil presiden tercantum pada pasal 8. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 13. Rasa cinta tanah air merupakan nilai penting yang harus ditanamkan kepada setiap warga negara agar mereka memiliki kemauan untuk membela dan memajukan bangsa serta negaranya. Namun, rasa cinta tanah air yang berlebihan juga tidaklah baik. Menganggap bangsa dan negaranya adalah yang terbaik, sehingga cenderung menganggap remeh bangsa dan negara lain harus dihindari. Perasaan cinta tanah air yang berlebihan dimaksud merupakan pengertian dari A. Kapitalisme, B. Sosialisme, C. Chauvinisme, D. Fundamentalisme, atau E. Liberalisme.
Oke, kita akan berikan definisi dari kelima pilihan jawaban ini. Kita mulai dari yang pertama adalah kapitalisme, yaitu paham dalam sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada sektor swasta untuk berperan aktif dalam roda perekonomian. Sedangkan untuk sosialisme di sini adalah paham yang menyatakan bahwa kepemilikan individu atau sektor swasta di sini dibatasi. Segala bentuk hak kepemilikan semuanya milik bersama dan ditujukan untuk kemakmuran bersama. Dalam sosialisme di sini, pemerintah sebagai representasi dari seluruh masyarakat memegang kekuasaan atas hak kepemilikan tersebut. Kemudian chauvinisme di sini dalam konteks kebangsaan adalah paham yang menganggap bangsa dan negaranya adalah yang terbaik, sedangkan bangsa lain berada di bawah mereka. Nah, inilah yang sesuai dengan soalnya. Kemudian fundamentalisme di sini adalah paham yang meyakini bahwa ajaran dasar yang belum terkontaminasi oleh pengaruh luar adalah hal yang benar. Sehingga apabila ada ajaran yang terkontaminasi, semuanya harus kembali ke ajaran dasar sebagaimana yang tersurat dalam kitab suci. Sedangkan liberalisme di sini adalah paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga cenderung menolak adanya pembatasan kebebasan, khususnya dari pemerintah maupun dari agama. Berdasarkan kelima definisi tadi, maka di soal ini pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 4. Pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan terkait perubahan isi pasal 29 agar disesuaikan dengan isi Piagam Jakarta yang mencantumkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Adapun hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 disepakati bahwa A. Penjelasan isi pasal dibuat lebih terperinci. B. Adanya penambahan ayat baru pada pasal 29 tersebut. C. Adanya amandemen pada pasal 29 ayat 1. D. Adanya amandemen pada pasal 29 ayat 2 atau E. Tidak ada perubahan pada pasal 29 tersebut. Baik, kita akan berikan penjelasan mengenai pasal 29 pada amandemen yang keempat. Setelah terjadi perdebatan yang sengit yang berkaitan dengan rencana amandemen pasal 29 yang pada akhirnya disepakati bahwa pasal 29 tidak mengalami perubahan. Hal ini bisa kita lihat dari isi pasal 29 sebelum amandemen dan sesudah amandemen keempat yang isinya tetap sama. Nah, pasal 29 sebelum amandemen dan sesudah amandemen pada ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, di pasal 29 tidak ada perubahan pada pasal 29 tersebut. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 15. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak mengenal adanya fasisme, sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan kekuasaan pada satu orang, B. Pemberian kebebasan individu yang seluas-luasnya, C. Mengutamakan tindakan sama rata sama rasa, D. Memaksakan praktek kolonialisme pada bangsa asing, atau E. Modern, materialisme, dan hedonisme. Baik, di sini kita pahami dulu mengenai pengertian dari fasisme. Fasisme adalah ideologi yang memandang bahwa kekuasaan pimpinan merupakan suatu hal yang mutlak atau absolut, dan kekuasaannya dipusatkan pada satu orang. Dalam fasisme, perintah pimpinan tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian dalam fasisme, masyarakat tidak boleh memiliki identitas yang beragam seperti di Indonesia. Identitas masyarakat dalam fasisme harus seragam mengikuti pimpinan. Jadi, jawabannya di sini, fasisme bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang. Pilihan jawaban yang A.
Oke, demikian bimbel dari kami melalui YouTube ini. Untuk latihan soalnya silakan dikerjakan di kolom deskripsi, sudah kita berikan link soalnya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.